PT Nusantara Infrastructure Tbk atau Meta mendirikan entitas baru bernama PT Smart Inspection Indonesia atau SII melalui anak usahanya PT Hikari Infra Indonesia. Pemirsa, PT Nusantara Infrastructure Tbk atau Meta mendirikan entitas baru bernama PT Smart Inspection Indonesia melalui anak usahanya PT Hikari Infra Indonesia. Langkah ini diambil untuk memperkuat lini bisnis sekaligus memperluas peluang proyek konstruksi grup Meta. PT Nusantara Infrastructure Tbk atau Meta mendirikan entitas baru bernama PT Smart Inspection Indonesia atau SII melalui anak usahanya PT Hikari Infra Indonesia. Korporat Sekretari Meta, Dahlia Evawani menjelaskan bahwa pendirian SII merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha perusahaan. SII akan berfokus pada sektor konstruksi termasuk pembangunan jalan, jembatan, jalan layang, flyover hingga underpass. Selain itu, SII juga akan menangani instalasi sinyal serta rambu-rambu jalan raya sesuai dengan KBLI yang ditetapkan. Pendirian entitas baru ini telah tertuang dalam Akta Notaris Emira Fauzia Karyana nomor 16 tertanggal 10 September 2025. SII juga telah mendapatkan pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM pada 12 September 2025 sehingga sudah sah secara hukum untuk beroperasi. Langkah tersebut mempertegas keseriusan Meta dalam memperkuat portofolio bisnisnya di bidang infrastruktur. Adapun komposisi kepemilikan saham SII mayoritas dimiliki oleh PT Hikari Infra Indonesia sebanyak 24.999 saham. Sementara itu untuk satu lembar saham dimiliki oleh individu bernama Sugiono sesuai aturan pendirian badan usaha. Dengan struktur ini, Meta berharap kehadiran SII dapat mendukung efisiensi sekaligus memperluas cakupan proyek strategis di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, nah pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar IHSG pada 15 September hari ini. Pemirsa, Senin di penutupan perdagangan sesi 1 di mana IHSG ditutup menguat 0,71% atau menguat 55,5 poin ke 7.909,6. Kemudian sempat menyentuh level tertingginya di 7.926,7 dan level terendahnya di 7.889,1. Sementara itu pemirsa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada perdagangan ataupun penutupan perdagangan hingga siang hari ini adalah BRMS dengan kenaikan 5,8%, CDIA menguat 9%, kemudian BSBK menguat 13%, MBMA menguat 2,6%. Sementara itu top losers pemirsa, WIRG melemah 2,2%, PACK melemah 6%, Goto melemah 1,7% dan Pegas melemah 1,6%. Secara sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh infrastruktur dengan kenaikan 2,02%, kemudian disusul konsumsi non-primer 2,02%, kesehatan melemah 0,35% dan industri melemah 0,29%. Pemirsa, produsen air minum dalam kemasan terkemuka PT Sariguna Prima Tirta Tbk menyiapkan sejumlah strategi inovasi dan ekspansi untuk memperkuat posisi di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu langkah terbaru adalah peluncuran produk kemasan baru dengan desain praktis yang diharapkan dapat mendorong kinerja positif pada semester kedua tahun 2025. Pada tahun 2025, Cleo memperkenalkan produk baru bernama Cleo 1 liter praktis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kemasan yang lebih mudah dibawa dan digunakan. Inovasi produk ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing Cleo di pasar air minum dalam kemasan yang kian ketat, sekaligus menarik segmen konsumen yang mengutamakan kemudahan dan kenyamanan. Selain inovasi produk, Cleo juga tengah memperluas jaringan distribusi dan memperkuat penetrasi pasar di berbagai wilayah. Strategi ekspansi ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan penjualan di semester kedua 2025. Cleo optimistis dengan potensi pasar air minum yang terus tumbuh, terlebih di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi air mineral berkualitas. Manajemen Cleo menegaskan komitmen mereka untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan tren pasar guna menjaga keberlanjutan bisnis. Melalui berbagai inisiatif ini, perusahaan berharap dapat mempertahankan posisi sebagai salah satu pemain utama di industri air minum dalam kemasan di Indonesia dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Perusahaan Gas Negara TBK mencatat pertumbuhan pendapatan yang positif pada semester pertama 2025 dengan kenaikan sekitar 5,4% secara tahunan. Namun di sisi lain, laba bersih perusahaan mengalami penurunan signifikan hampir 23%, menjadi tantangan tersendiri di tengah dinamika industri energi dan gas nasional. PT Perusahaan Gas Negara TBK atau Pegas mencatat pertumbuhan pendapatan yang positif pada semester pertama 2025. Menurut laporan keuangan, pendapatan Pegas pada semester 1 2025 mencapai 1,94 miliar dolar Amerika, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipicu oleh naiknya volume penjualan gas dan faktor harga yang lebih baik. Meski pendapatan tumbuh, tantangan biaya dan beban operasional menyebabkan laba bersih perusahaan turun drastis menjadi 144,42 juta dolar Amerika dibanding sebelumnya. Penurunan laba bersih sekitar 22,6% ini menjadi perhatian bagi manajemen dan investor. Faktor seperti kenaikan biaya produksi, distribusi, dan fluktuasi harga energi global turut memengaruhi profitabilitas. Pegas berkomitmen melakukan efisiensi dan restrukturisasi bisnis guna menghadapi tantangan ini sekaligus menjaga kinerja keuangan ke depannya. Perusahaan pelat merah ini juga terus fokus pada pengembangan infrastruktur gas dan diversifikasi usaha agar kinerja keuangan lebih stabil dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, Pegas optimistis peluang pasar energi dan gas di Indonesia akan tetap solid seiring pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi bersih. Strategi adaptasi diperlukan untuk menjaga daya saing di sektor yang terus berubah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Catur Sentosa Adiprana TBK memilih pendekatan selektif dan hati-hati dalam ekspansi jaringan gerai Mitra 10. Meskipun demikian, perusahaan tetap memasang target ambisius untuk mencapai 100 gerai Mitra 10 hingga tahun 2030. Menandai strategi pertumbuhan jangka panjang yang konservatif namun berkelanjutan. Sepanjang tahun 2024, PT Catur Sentosa Adiprana TBK atau CSAP menambah 8 gerai Mitra 10 baru di berbagai wilayah Indonesia antara lain di Jambi, Sawangan, Jababeka, Samarinda, Purwokerto, Kendari, Madiun, dan Garut. Melanjutkan ekspansi, tahun 2025 sudah membuka gerai ke-57 yang berlokasi di 10th Avenue Mall Bandung. Selain membuka gerai baru, CSAP juga fokus melakukan relokasi dan perluasan area penjualan di beberapa toko existing seperti di Pamulang dan Balikpapan. Manajemen CSAP memilih untuk lebih selektif dalam ekspansi agar menjaga kualitas pelayanan dan efektivitas operasional. Pendekatan hati-hati ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar bahan bangunan yang kian ketat. Keseriusan perusahaan terlihat dalam pengembangan gerai dengan memperhatikan lokasi dan potensi pasar. Hingga 2030, CSAP targetkan jangka panjang gerai Mitra 10 mencapai 100 gerai. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas jaringan dan memperdalam penetrasi pasar. Perusahaan optimistis dengan potensi pasar retail bahan bangunan yang terus tumbuh seiring peningkatan pembangunan properti dan kebutuhan konsumen. Ekspansi yang terkendali diharapkan akan memperkuat posisi Mitra 10 sebagai pemain utama di sektor retail bahan bangunan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.